yang lain yang bisa membuat Jakarta itu menjadi sangat polutif itu. Di situ juga kan kendaraan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi Unpas, ketemuan lagi bersama saya Kang Simon ya di Unpas Talk. Seperti biasa, kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa juga tentunya. Dan kali ini kita akan berbincang terkait dengan fenomena lingkungan yang lagi hype lah ya kalau kata anak-anak sekarang. Baik, akhir-akhir ini memang di Jakarta khususnya itu katanya lagi rusak-rusaknya tentang polusi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kami menghadirkan sosok yang luar biasa juga. Beliau adalah salah seorang dosen di Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tepatnya di Prodi Teknik Lingkungan. Dan inilah beliau, Bapak Dr. Lili Mulyatna, STMT. Ya. Oke, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Oke, saya nyapanya. Alhamdulillah. Saya. Baik, di tengah-tengah kesibukannya, terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir. Luar biasa kita berbagi dengan wargi Unpas ya Pak ya. Ya. Kan kesibukan Bapak akhir-akhir ini apa nih sekarang? Ya, hanya mengajar aja Pak. Mengajar aja ya, meneliti, mengajar seperti itulah ya. Mengikuti ini aja. Ada aktivitas di luar kampus barangkali Pak? Ya, terkadang menjadi narasumber di mana, itu aja sebenarnya. Oke. Ya. Mungkin di organisasi-organisasi tertentu? Dahulu aktif di Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda. Oh, Daya Mahasiswa Sunda. Ya. Sekarang saya sudah istirahat. Oke. Karena terus yang muda-muda sekarang muncul. Iya Pak. Terkait tadi Pak obrolan kita terkait fenomena polusi ya. Polusi. Kan katanya belakangan ini Jakarta itu mendapatkan urutan teratas juga di dunia terkait polusinya. Iya, 5 besar ya Pak ya. Yeah. Nah, barangkali dari kacamata atau pandangan Pak Lili sendiri, kenapa sih atau bagaimana sih fenomena seperti ini bisa terjadi gitu Pak? Ya, ini sebenarnya tidak hanya di Jakarta ya, ini terjadi di kota-kota besar lainnya di dunia. Ya, tentu saja Jakarta termasuk Jakarta Raya ya, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi itu kan termasuk dalam satu kawasan metro Jakarta. Itu memang pencemaran udaranya kemarin ramai bahwa itu sangat tinggi. Dan itu fenomena ini tentu saja sangat masuk akal ya. Karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri itu daerah yang padat penduduknya, bahkan mungkin di dunia termasuk yang terpadat kan ya di daerah tersebut. Sehingga tentu saja dengan banyak penduduk maka konsumsi akan bahan bakar minyak, konsumsi akan energi dan lain-lain akan meningkat. Sehingga kebutuhan itu harus disuplai dengan energi dan BBM yang tinggi juga. Dan tentu saja setiap pemakaian energi, pemakaian BBM selalu menghasilkan limbah yang tentu saja teremisikan ke udara. Jadi dengan semakin padatnya Jakarta, fenomena ini tentu saja mungkin terjadi. Selain penduduk, hal yang lain yang bisa membuat Jakarta itu menjadi sangat polutif itu, di situ juga kan kendaraan, Pak. Ya, sangat banyak, bahkan sampai mencapai 23 juta kendaraan bermotor yang ada di Jakarta. Itu saya lihat datanya itu ada yang 23 juta, ada yang 25 juta gitu. Tahun 2023 ini perkiraannya itu 25 juta kendaraan sekitar bermotor. 25 juta ya. Dan 65% itu roda 2. Masya Allah, memang roda 2 ya. Tentu saja ini kemacetan, begitu macet kan BBM atau yang terbakar itu akan semakin banyak kan. Iya, betul. Dan akhirnya itu akan menimbulkan polusi kendaraan bermotor. Dan yang berikutnya juga selain dari kendaraan bermotor, juga industri. Itu Pak. Jakarta itu dikelilingi oleh 118 industri yang ditengarai BBM bahan bakarnya itu atau energi itu
disuplai dari batu bara. Oh iya. Ya tentu saja itu juga akan membuat Jakarta akan semakin polutif. Gitu ya. Belum lagi jarak 100 meter di Jakarta itu ada beberapa PLTU kan Pak. Oh iya. Wow. Jadi di Banten betul. di Suryalaya itu sekitar 8 cerobong, lalu belum yang dekat-dekat Jakartanya itu semuanya untuk mensuplai kebutuhan Jawa Bali ya di situ semua. Dan akhirnya kemarin itu timbullah ya, oh ini gara-garanya industri ini, gara-garanya saling tuduh akhirnya. Ya. Akhirnya kan udah kalau gitu batu baranya PLTU-nya akan dikurangi dan lain-lain. Sebetulnya kan harus dilihat dulu ya. Dua-duanya harus dikurangi. Dua-duanya gitu ya. harus dikurangi. Harus dikendalikan ya, maksudnya dalam dikendalikan. Karena yang dikeluarkannya emisinya agak berbeda. Ya, misalnya transportasi itu lebih ke CO2 atau ke CO ya, karbon monoksida. Karbon dioksida. Dan kalau industri yang pakai batu bara itu lebih ke sulfur dioksida, SO2. Ya dua-duanya adalah zat kimia yang menyebabkan pencemaran udara yang tentu saja akan merugikan gitu kalau konsentrasinya sudah sangat tinggi buat kehidupan manusia. Jadi tadi harus ada pembatasan lah. Sebetulnya pembatasan. Ya bisa pembatasannya itu dengan menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan, misalnya. Tapi kan sekarang mau dihapuskan katanya. Pertamax. Iya. Terus ada Pertamax apa itu? Ya. Pertalite masih ada ya. Pertalite justru masih ada. Ya. Dan seterusnya. Kemudian mobil listrik. Ya. Itu kan solusi. Katanya. Cuma, ya, tapi kan listriknya dari batu bara. Dari batu bara, jadi nggak ada pengaruh signifikan Jadi kita memang harus ada ketegasan mencari sumber energi yang terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Gitu. Itu salah satu solusi yang mudah diucapkan, sulit dilakukan. Tapi Pak Lili kan gini ya, itu kan sudah berlangsung lama ini ya. Betul. Kegiatan kejadian-kejadian seperti ini itu Jakarta polutif, mungkin Jakarta sekitarnya, Banten, Bogor dan sekitarnya juga terkena dampak gitu kan. Ini kira-kira sejak dulu kala, apakah ini sudah menjadi bahan untuk pengkajian agar tadi ada pengendalian atau seperti apa gitu Pak barangkali? Ya sebetulnya pencemaran itu sudah ada sejak dulu. Iya, betul. Ya kan? Sejak zaman kolonial, ketika penjajah gitu membuka lahan dan lain-lain, itu kan tentu saja akan menimbulkan polusi kan. Walaupun mungkin kadarnya rendah atau memang belum ada perhatian kan. Kita belum merdeka kan Pak. Belum ada yang perhatikan itu. Kemudian pada saat setelah merdeka, Orde Baru dan lain-lain, mulailah kan kita membuka lahan, mulai ada industri-industri. Betul. Nah, di situ juga masih industri yang kurang ramah lingkungan kan. Sebenarnya. Ya, mulailah polusi itu bertambah. Betul. Setelah reformasi muncul lagi kan, perekonomian kita meningkatkan. Betul. Tentu saja itu juga akan mendorong industrialisasi makin meningkat dan lain-lain. Tapi perilaku kita sebagai yang penyelenggara industri belum ramah lingkungan juga kan? Masih mencemari dan lain-lain. Nah, akhirnya abad ke-21 semakin banyak polusi itu dan kita baru mungkin bisa dikatakan terlambat gitu. Terlambat menyadari gitu. Wah, kok seperti ini gitu. Walaupun ada sebuah alasan gitu. Toh dulu Amerika juga, Jepang juga dan lain-lain pernah buruk gitu ya. Ya, tapi kan mereka begitu sadar langsung gitu. Langsung dan cepat melakukan itu. Nah, kita masih dalam tataran seminar dan lain-lain. Jadi belum ada aksi nyata kan? Iya, pelaksanaan di lapangan masih banyak kepentingan lain. Maaf, ini bukan sebuah kritik ya. Sebetulnya hanya kita membandingkan. Ketika WHO tentang pencemaran udara itu mengeluarkan batas minimal
batas maksimal. Batas maksimal. Ya. Untuk beberapa parameter pencemaran udara, misalnya ini. Lalu kita ada undang-undang nomor 22 yang terbaru itu. Iya. Ternyata itu longgar 3 poin gitu. 3 kali. Misalnya harusnya 5 ppm maksimum. Maksimum tuh 5 ppm. Kita 15. Masya Allah. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Belum yang lainnya. Boleh nanti dilihat mana WHO ya, yang mana yang menurut undang-undang itu. Dan di situ juga kan buat kita ya, seorang di lingkungan akademik, nggak mungkin lah orang yang bikin itu tidak mengacu ke WHO dan iya. Nah tentu saja, kenapa kok di situ seperti itu? Berarti ada kepentingan lain nggak? Betul. Nah, ya tentulah berkaitan dengan ekonomi dan lain-lain. Nah inilah yang sebenarnya ya sebagai akademisi harus mengkritisi aja gitu. Betul. Bahwa kita itu belum benar-benar ingin menyelesaikan ini dengan segala perangkat yang ada itu. Masih ada kepentingan lain yang masuk masuk ke dalam perumusan undang-undang juga gitu. Akhirnya kan loh kok memang batasannya 15 gitu. Padahal WHO 5 gitu kan. Itu toleransinya terlalu jauh. Jauh. Nah itu yang dikritik, walaupun nanti wah ini enggak seperti itu. Ya kenyataannya kalau kita baca gitu di apple to apple-nya kan seperti itu gitu. Aduh, ternyata ini ada kepentingan tanda kutip ya makanya kok baru sekarang gitu ya. Ya memang itu sulit, Pak. Iya. Sulit. Tapi di Bandung sendiri nih Pak Lili ya. Iya. Kan saya beberapa tahun lalu waktu masih sekolah dulu gitu. Iya. Merasa bahwa Bandung itu segar, sejuk gitu, apalagi sekitar Dago gitu loh Pak ya. Meskipun TPA atau pembuangan sampah akhir itu di Dago. Ada di Dago. Dulu jalan teh bau gitu kan. Tapi secara keseluruhan sangat nyaman gitu loh Pak pada saat itu. Betul. Nah, menurut Bapak nih, Bandung sendiri sudah terdampak nggak sih? Bandung itu kan nomor 9 di Indonesia sebagai kota yang paling buruk kualitas udaranya. Dia itu kalau dari ini WHO-nya, jadi nomor 9 dan masuk kategori tidak sehat untuk orang yang sensitif. Jadi kalau misalnya yang asma, yang punya memang yang lain-lain itu kota Bandung tidak ramah. Sebenarnya tidak ramah. Udaranya sudah tidak ramah. Jadi Bandung sendiri sudah masuk ke dalam kategori sedang dan kalau ini tidak ada perbaikan gitu, tidak ada dia akan masuk ke yang kurang baik lagi. Sebenarnya seperti itu ya kondisi sebenarnya seperti itu. Apalagi yang kedua, Bandung itu kan bentuknya mangkok ya. Iya betul. Dia lembah gitu. Nah karena mangkok maka stabilitas udara pencemar itu dia akan lebih lama tinggal berputar di atas kota Bandung. Iya. Karena kondisi alam kita memang seperti itu. Kalau kita naik ke Gunung Batu ya, di Lembang sana, kita akan lihat bahwa di atas kota Bandung itu ada semacam lapisan hitam gitu. Keruh lah gitu ya. Oh, itu bisa terlihat kasat mata, Pak? Bisa. Kalau kita lihat agak siang lah ya, kita lihat. Jadi ada semacam lapisan udara yang keruh gitu. Iya. Nah itu ternyata pencemar udara itu partikulat yang dari kota yang tidak bisa lepas gitu ya, di situ berputar. Waduh, bahaya ya kalau begitu Pak. Memang Bandung dulu sangat suwejo gitu lah. Kalau kita mau ke Setiabudi itu kan jam 6 jam 7 itu masih kabut. Betul Pak, ya kan? Dulu tuh 90-an. 90-an itu. Ya di sini juga udah dingin nih, di daerah Taman Sari juga udah dingin. Kalau Jakarta kan tadi dipengaruhi mungkin oleh emisi dari kendaraan, dari industri-industri. Nah, Bandung juga sama. Oh sama. Ya kan Bandung juga padat Pak. Iya sih, macet di mana-mana ya. Iya, Bandung padat, kendaraan bermotornya juga tinggi, ya banyak gitu ya, walaupun tidak sebanyak Jakarta. Kemudian industri Pak, industri gimana gitu? Industri di Bandung masih banyak, walaupun sebagian sudah ini, itu juga berpengaruh. Dan sebenarnya ya seperti kota yang lain ya, Bandung juga sama kondisinya, transportasinya tidak terlalu banyak yang pribadi, kemudian juga industrinya juga kan
industri itu di Bandung bersebelahan dengan perumahan ya. Nah, itu Pak yang mau saya tanyakan. Jadi ini memang, komplek, iya, di sebelahnya pabrik pabrik gitu kan. Tapi kok boleh gitu loh Pak. Nanti ini pertanyaannya begini, duluan mana pabrik dengan rumah? Oke, ya, Dan akhirnya begitu. Iya, Padahal iya. ya menurut saya udah tata kota kan ya, mestinya itu sudah tata ruangnya sudah terorganisir dengan ada baik, gitu ya. Dan memang sudah berusaha dari dulu itu industri Kota Bandung itu akan dikepinggirkan, dipindahkan misalnya ke Cimanggu di daerah Sumedang dan yang daerah-daerah itu. Tapi kan itu butuh biaya yang besar kan. Ya, mereka harus bikin pabrik, betul, investasinya luar biasa. Itu juga nanti ujung-ujungnya kan menuntut balik lagi seperti itu. Lagian kalau di daerah kan mungkin infrastrukturnya juga harus dipersiapkan segala macam, justru high cost berarti nantinya ya Pak ya. Iya, dan nanti fungsi alih fungsi lahan akan makin tinggi dan juga. Akan berdampak juga lagi pada ke lingkungan. Betul Pak. Jadi si Malakama ya Pak ya. Mau bagaimanapun ini kondisi seperti ini sepertinya agak sulit gitu ya. Memang akhirnya kita harus memilih ya, ekonomi atau ekologi kan. Kita ingin menyatukan ekologi dan ekonomi, tapi di mana ininya gitu. Titik temunya di mana gitu ya Pak ya. Nah, tentu saja ini harus ada sebuah kebijakan yang bisa menyatukan itu dengan sangat smooth gitu ya. Yang tidak merugikan siapapun. Tapi kan akan sulit kalau kita memang dihadapkan dengan ya kondisi yang semacam ini gitu kan. Iya. Tapi pengamatan Bapak bersama teman-teman mungkin di teknik lingkungan ya, ini dampak jangka pendek yang bakal kita rasakan apa sih sebenarnya? Selain nanti jangka panjangnya juga Bapak boleh ceritakan. Kalau jangka pendeknya kita sekarang sudah merasakan kan terhadap lingkungannya gitu ya. Dengan sekarang ada polusi udara dan lain-lain. Petani dulu itu punya yang disebut kalender pertanian menjadi tidak tepat lagi. Kalau dulu kan bulan ini adalah bulan tanam. Bulan ini adalah bulan panen. Sekarang sudah tidak berlaku nampaknya. Sudah tidak berlaku. Nah, saya tanya beberapa teman yang petani itu, bahkan ada yang berhenti jadi petani karena dia itu beberapa tahun ini rugi terus. Saya tuh udah menghitung katanya, menghitung biasanya tanggal segini, bulan ini harus tanam ini. Betul. Ternyata hasilnya enggak. Akhirnya daripada udah ratusan juta dia habis, saya berhenti jadi petani kata dia. Waduh, jadi merusak semua komponen kalau begitu. Ya, itu kan yang jangka pendek yang sudah kita rasakan. Betul. Terus sekarang kejadian bahwa panen kita gagal berapa kali terjadi. Iya, betul. Nah, terus Bandung enak hareudang. Itu Pak. Kan itu jangka pendek yang sudah kita ketahui. Jangka panjangnya nanti ke depannya mungkin seperti ada pemanasan global yang lebih ini dengan beberapa daerah yang akan terendam, ya hilang beberapa pulau dan lain-lain karena ada kenaikan muka air laut karena es glacier di sana itu di kutub itu sudah mulai mencair. Ya. Dan saya pernah lihat videonya itu gunung-gunung es itu udah mulai jatuh gitu, mencair. Begitu kita naik misalnya 0,5 derajat saja Celcius, sudah terasa banget ya ke kita. Udah itu. Ya. Waduh, parah ya. Ya memang kalau yang pesimisnya seperti itu. Ya, tapi kan karena manusia pasti punya cara ya untuk cara dan punya alibi untuk itu ya mudah-mudahan ada jalan keluarnya gitu. Amin. Dan mungkin teman-teman di teknik lingkungan juga sedang melakukan berbagai riset dan lain sebagainya untuk kegiatan ini. Gitu. Tapi gini Pak, Bandung kan sudah nggak sesegar dulu lagi. Jakarta apalagi lah ya. Terus itu kita juga bagaimanapun harus melakukan aktivitas di luar, olahraga misalnya. Kalau dulu kan olahraga itu untuk kesehatan. Kalau kondisinya seperti ini, bagaimana nih Pak? Nah ini saya baca ya, dan saya juga tadi diskusikan ya dengan teman-teman. Selama ini persepsi masyarakat atau pendapat masyarakat kalau olahraga itu bagusnya pagi hari, sore hari. Saya sih sore Pak.
Bapak sore. Kebanyakan ya kalau pagi hari. Ya, pagi hari kan. Bahkan saya lihat di pollingnya itu 90% itu bilang pagi hari. Pagi hari, betul. Ya. Terkait dengan udara ya. Betul. Persepsi dia terhadap udaranya, wah mesti segar dan lain-lain. Terus ternyata untuk Jakarta, Bogor, dan lain, mungkin Bandung juga, kita lihat sekarang kualitas udaranya, ternyata di pagi hari itu lebih buruk daripada sore hari. Begitu, Pak? Iya. Itu lihat, faktanya seperti itu kalau kita lihat dari pengamatan kualitas udaranya. Betul. Di sore hari itu. Nah, kenapa pagi hari lebih buruk? Kalau pagi hari itu kan stabilitas udara di atmosfer itu lebih bagus, lebih stabil. Lebih stabil ya sebenarnya. Sehingga pencemaran yang masih ada di atas itu, sebelum ada sinar matahari dan lain-lain, dia belum ngangkat. Kan panas dari bawah kan, nanti dia akan ke atas. Gas-gas itu ke atas. Nah pagi hari itu kan masih di bawah, Pak. Iya. Kalau kita embun ya, kalau ada pagi-pagi bukan embun apa namanya? Kabut. Nah, itu kan baru siang hari hilang ya. Di pagi hari kan dia akan tetap di situ, menutupi ya, gitu kan. Lama-lama dia akan hilang ke atas ketika panas itu ada. Nah, pencemar juga begitu. Kan kabut itu uap air ya. Nah, sekarang pencemaran yang masuk ke dalam uap air itu bersatu di situ kan? Justru ya. Dia diam lama. Nanti baru jam siang baru dia akan 11-12 ya, mungkin ya. Bahkan saya lihat untuk Jakarta dan sekitarnya itu yang paling buruk kualitasnya itu dari jam 4 subuh sampai jam 9 siang. Waduh, enak-enaknya olahraga gitu ya kan. Lalu yang udara yang baiknya itu dari jam 3 pagi sampai jam 7 malam. 7 jam 8. Pagi. 3 sore. 3 sore sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Itu yang bagus. Segitu doang. 4, 5, 6, 7, 5 jam doang. 5 jam loh. Setelah itu kan mulai lagi. Iya, kotor lagi. Iya. Iya. Nah, itu sebenarnya edukasi buat masyarakat ya. Betul. Makanya saya kalau lihat sekarang banyak yang lari malam hari gitu ya. Wah, dia sebenarnya udah tahu ya, itu bahwa itu lebih bagus. Betul. Ininya apa? Udaranya, kualitas udara di pagi hari. Meskipun mungkin secara kedokteran mungkin malam hari kan kurang bagus ya untuk berolahraga. Ya makanya secara kedokteran saya kurang paham Tapi dari kualitas udara, udara yang lebih baik gitu ya. Ternyata kalau untuk data di Jakarta, Bogor dan sekitarnya itu dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Gitu. Waduh, berat nih yang suka olahraga pagi wargi Unpas. Tapi demikian Pak, mungkin dari Bapak dan teman-teman di teknik lingkungan, ada nggak sih Pak, paling tidak lah solusi jangka pendek lah untuk mensiasati kondisi udara seperti saat ini, apa nih yang harus kita lakukan nih Pak? Ya kembali lagi ada 2 hal ya. Yang pertama ketegasan pemerintah gitu dalam kebijakannya, dalam pengendalian. Yang kedua masyarakat itu sendiri. Dan kita sendiri kan harus mulai tidak terlalu tergantung gitu ya. Seperti kita waktu pandemi kemarin kan, kita dengan disiplinnya nggak mau keluar rumah dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya itu kan buat diri sendiri kan. Betul. Lakukan itu. Nah, sekarang mungkin yang pertama, yang paling mudah adalah kalau kita keluar jalan gitu dan lain-lain, pakai masker lah gitu. Itu yang paling mudah. Yang paling mudah. Dan kita sudah terbiasa. Sebenarnya sudah terbiasa. Kemarin karena sudah dibuka penuh, jadi kebiasaan bagus kita udah 3,5 tahun kita udah biasa pakai udah biasa. Dan itu ternyata bagus. Oke lah. Kita singkirkan dulu COVID-nya gitu ya. Nah, sekarang kondisi udara kita seperti ini. Ya kita untuk kesehatan kita sendiri kita coba dengan pakai masker gitu ya. Kalau di dalam ruangan boleh kita buka lah gitu ya.
apalagi kalau berkendaraan gitu, seperti Ya. pakai motor itu ya, menurut saya Anginnya tuh kan agak wajib ya. agak wajib itu. Soalnya gini kan, yang sekarang yang jadi acuan dari WHO itu PM 2,5. Itu kan sebenarnya partikel dengan ukuran 2,5 mikron. Kalau dia masuk ke dalam paru-paru, dia nggak bisa keluar. Waduh, bahaya Gitu. tuh. Kalau yang lebih rendah, kan ada gerak Brown ya, dia bisa keluar lagi lewat pernapasan. Kalau yang lebih tinggi kan kita bisa ngelihat lah, bisa dikeluarin Ya, gitu lah, itu yang lebih banyak gitu ya, lebih gede gitu. Iya. Nah, yang 2,5 itu kan tidak terasa. Iya. Nah, Kecil banget. kecil banget kan. Nah, itulah yang kemarin standar kemarin dipakai, kenapa Bandung, Jakarta, dan kota-kota yang lainnya itu di Indonesia termasuk kota yang tidak sehat untuk manusia yang sensitif. Iya, Karena iya. itu. Betul. Nah, dari situ makanya dengan kita memakai masker minimal ya. ada yang tersaring gitu kan. Oke. Jadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya berusaha untuk mencari bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Ya itu juga kebijakan pemerintah juga, harusnya ya BBM yang ramah lingkungan lebih murah lah gitu. Iya, betul. Ya, kalau memang kita ingin menyelamatkan gitu. Iya. Terus yang ketiga misalnya kita akan pakai kendaraan listrik. Fasilitasnya dulu dong. Ya. Infrastrukturnya dulu kendaraan listrik ya, mana gitu kan. Kalau masih ini juga. Jadi sebenarnya kalau masyarakat sih dengan kondisi yang apapun ya, dan kalau pemerintahnya juga mau gitu, kayaknya lambat laun karena untuk kebutuhan diri sendiri biasanya dia mengikuti itu. Ya, apalagi untuk kesehatan pastilah ya sangat memperhatikan sekali gitu loh. Terus berkendara dengan yang tidak pakai BBM, sepeda dan kaki, itu juga kan membantu. Kalau memang yang lainnya juga mendukung gitu Pak ya. Tapi kan balik lagi Pak, udaranya udah nggak jelas nih. Iya, maksudnya begini. Kan kita sebenarnya udah ada contoh ya, ketika kemarin pandemi, terus kita tidak boleh keluar rumah. Iya. Itu udara Bandung jadi bagus. Wah, ada signifikansi. Oh, sangat signifikan. Sangat signifikan. Bandung, Jakarta itu kualitas udaranya sehat semua. Alhamdulillah. Nah, justru saya jadi teringat Pak, di Jakarta katanya sekarang mau diberlakukan WFH kayak gitu. Memang itu akan memberikan dampak untuk realitas seperti sekarang ini Pak? Mungkin dampak terhadap pencemaran udaranya ya. Ya. Adalah pasti signifikan. Ya. Cuma yang dikhawatirkan itu kan dampak ikutannya terhadap perekonomian, Pak. Oh iya. Kan banyak sekali ya pekerjaan yang orangnya itu harus ada di situ kan. Iya. Tidak bisa dari rumah gitu. Artinya mungkin untuk udara oke. Iya. Tapi side effect-nya ke ekonomi. Iya. Dan memang kebiasaan juga. Kebiasaan. Terus kita kan interaksi antara manusianya ya menjadi kurang kembali. Balik lagi ke 3 tahun kemarin itu. Sekarang Bapak dosen, saya dosen. Coba Bapak lihat perilaku anak yang hasil WFH dengan yang tatap muka, coba bandingkan. Kalau saya boleh bilang maaf, istighfar Pak. Nah, astagfirullahaladzim, gitu pengen teriak. Gitu. Nah, itu kan dampak yang nggak pernah kita perkirakan di dunia pendidikan. Iya betul. Yang akhirnya dari saya merinding. Ya bukan menyalahkan anak-anaknya WFH-nya atau gimana. Betul. Kenyataannya seperti itu, Pak. Iya, betul. Mereka sulit mencerna lagi karena udah terbiasa ujian open book, terus di kuliahnya leha-leha, kadang-kadang belum mandi dia sudah harus menerima sesuatu, gitu kan. Ya, saya udah beres, orangnya saya lihat dianya masih ada, ternyata tidur. Orangnya. Setelah ujian, begitu kita masuk lagi dan tatap muka, pertama ujian, nilainya di bawah 30 semua. Begitu tatap muka. Padahal ketika online 180. Itu pengalaman yang sama, Pak. Luar biasa. Enggak, ini hanya contoh yang kita alami ya sebagai pengajar. Betul. Kita alami dampak dari salah satu dampak buruk dari WFH.
Iya, iya. Saya tidak menyalahkan Jadi ini WFH bukan dan solusi ya sebenarnya. Iya, mungkin untuk pencemaran udaranya ada solusinya, Tapi terbukti. untuk side effect-nya ini Side effect-nya berbahaya gitu. Iya. Jadi secara kemanusiaan ya, Iya. efek kemanusiaan itu seperti apa gitu, Pak? Iya, Sosial iya. mungkin ya, lebih ke Betul, sosial. betul. Nah, itu mungkin Pak, belum Iya. ekonomi. Jadi memang solusi tapi tidak terbaik gitu. Solusi tapi tidak terbaik. Ya, karena harus diperhitungkan hal-hal yang di luar itu yang mungkin selama ini kita tidak. Padahal itu sudah ekonomi sudah mulai bangkit, tiba-tiba harus WFH, bisa jadi ekonomi turun meskipun udara bagus. Ya. Ini sebenarnya suatu tema yang baik buat penelitian mungkin dari nanti Fakultas Keguruan. Keguruan, ya. Betul. Dampaknya itu seperti apa, dan mungkin ada solusi nanti supaya harusnya, kita ya. bisa merajut lagi itu. Dan kita juga ingin mengeluarkan anak-anak yang berkualitas. Ya, betul. Mungkin ini salah satu ini kedepannya gitu Pak. Tapi Pak, polusi ini kalah nggak sih sama air? Hilang nggak sih sama air? Entah habis keluar nih dari luar lah, kita beraktivitas di luar, pulang mandi selesai nggak Pak? Ya selesai pada saat setelah itu. Kan kita besok keluar lagi kan? Enggak, maksud saya gini Pak. Gimana kalau kita bikin hujan buatan aja gitu loh? Jadi jangan hujan buatan itu ya sebetulnya adalah modifikasi cuaca itu Pak. Jadi yang namanya hujan buatan itu kita melihat apakah di atas itu ada awan yang disebutnya bibit hujan, Pak. Lalu kita ke atas pakai pesawat, kita bubuhkan urea. Urea, bahan kimia itu? Iya, ke awan yang sudah mempunyai bibit lah kita dalam supaya mudah bibit hujan. Gitu kan, supaya mempercepat terjadinya hujan. Begitu. Ya. Tapi kan inginnya di Bandung, turunnya di Sumedang. Kebawa angin gitu. Kebawa angin. Ya. Jadi hujan buatan itu sebenarnya hanya untuk lebih ke air. Nah sekarang ginilah, kalau hujan, udara akan segar. Udah bersih ya, gitu loh. Bukankah kita sering hujan, Pak? Iya. Di Jakarta itu pernah hujan kan, Pak? Sering, Pak. Ya tapi kan enggak. Oh iya. Logikanya kan di Bandung sering hujan. Kualitas kota Bandung setelah hujan bagus. Iya. Besoknya hancur lagi. Ya, sekarang kemarau nggak ada hujan. Betul. Makin buruk. Karena Karena tidak ada yang menyapu. Jadi hujan buatan itu mungkin hanya solusi sesaat. Nah, gitu. Tapi untuk ininya sudah memang kebutuhannya bukan untuk itu. Bukan untuk pembersihan ya. Dan banyak gagalnya Pak itu Pak. Sebenarnya banyak gagalnya. Iya. Mohon maaf kalau saya terlalu mungkin agak ini. Yang hanya menurunkan hujan kan hanya Allah Pak. Iya betul. Dan yang meniupkan angin ke arah mana juga hanya Allah. Iya. Nah, kita hanya berusaha saja. Nanti, tapi ya mau turunnya hujan di mana? Ya kita nggak tahu juga Atau hujan itu jadi turun atau tidak? Nah, mungkin ke arah sana. Jadi kita hanya menggarisbawahi upaya manusia gitu. Iya. Untuk mempercepat turunnya hujan di satu tempat yang memang dibutuhkan air gitu kemarau. Nah, kebetulan saja ada side effect gitu ya. Membersihkan udara gitu. Tapi tidak untuk selamanya gitu. Aduh, warga Unpas ternyata hujan bukan solusi. Saya pikir bakal jadi solusi warga Unpas. Kumaha mun urang kumpul kene pawang-pawang Indonesia. Luar biasa oke sih. Iya. Aduh, luar biasa ya. Obrolan ini memang mesti diseriuskan lagi dengan tindakan ya Pak ya. Betul. Tapi paling tidak Pak, ada nggak sih solusi sementara lah gitulah Pak. Barangkali kita bisa melakukan apa kayak sebagai akademisi gitu loh Pak. Ya ini kan kaitannya kembali lagi ya sebetulnya. Kalau secara teknologi itu sudah banyak dilakukan. Misalnya gini, pabrik itu wajib memasang perangkap gitu ya untuk partikulat di cerobongnya dan lain-lain. Tapi itu biayanya mahal, Pak. Listriknya besar sekali. Dan banyak pabrik yang
kesulitan biaya untuk itu. Iya, Dan padahal akhirnya itu investasi yang luar biasa untuk lingkungannya. Iya, karena kita memang usahawan kita itu kan belum murni dia itu industriawan kan, Pak. Masih banyak dalam tanda kutip pedagang, Pak ya. Pedagang, ya betul. Nah, jadi prinsip ekonominya masih tinggi. Iya gitu. Nah, akhirnya belum memasukkan itu ke dalam biaya produksi dan lain-lain. Itu memang mahal, Pak, setelah dihitung ya. Nah, sebenarnya secara teknologi banyak yang bisa kita lakukan. Betul. Nah, untuk yang itu kan kebijakannya harus kuat itu. Nah, untuk masyarakat kembali lagi gitu ya. Kita lebih memilih kendaraan umum supaya mengurangi kendaraan yang ya memang kedengarannya sangat normatif gitu ya. Tapi klise. Dan klise gitu ya. Tapi memang itu yang ya kita mau bisa apa gitu, Pak. Iya, betul. Sekarang misalnya kita buang sampah sembarangan. Dikiranya sampah itu tidak berdampak terhadap pencemaran udara. Loh, sampah itu mengeluarkan metan. Ya. Dulu ingat peristiwa TPA yang di Lewi Gajah. Lewi Gajah, ya betul. Itu kan meledak ya. Karena memang gas metan yang dari bawah tumpukan itu ke atas, lalu di atasnya ketutup oleh air hujan. Tidak terlahan lagi. Iya, dan energinya udah terlalu besar, akhirnya meledaklah dan longsor lah sampai 100 sampai 200 orang meninggal gitu. Betul. Nah, itu gara-gara sampah. Dan sampah itu juga akhirnya sebagai penyumbang gas metan. Gas metan itu salah satu gas yang termasuk ke dalam gas yang menyebabkan atau gas yang pencemaran gitu lah. Enggak, ini pemanasan global. Oh, pemanasan global. Ya. Gas rumah kaca, termasuk gas rumah kaca. Jadi saya agak lupa ya, mohon maaf. Nah, gas rumah kaca itu diantaranya metan, walaupun yang sangat dominannya itu CO2 gitu ya. Nah, akhirnya kan makanya kita juga banyak peternakan. Iya, betul. Nah, itu kan kotoran hewan juga mengeluarkan, gitu ya. Dia akan mengeluarkan metan juga. Waduh. Ya sebenarnya banyak. Berat lah. Ya. Jadi sampah dan lain-lain juga itu sebenarnya salah satu hal yang harus kita waspadai. Bahkan Bandung sekarang sudah terancam lagi nih. Betul. Dengan TPA sekarang sedang terbakar itu. Iya. Akan jadi Di Bandung Barat itu ya? Iya, akan terjadi lagi mungkin peristiwa Bandung lautan sampah lagi. Iya. Kalau tidak ada upaya dari masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi itu. Saya kira ini Unpas harus punya kontribusi nih terhadap kemungkinan dampak dari itu. Karena yang merasakan seluruh kota Bandung, Pak, masyarakat kota Bandung. Pak. Jadi ini harus dibangun sinergitas antara perguruan tinggi, salah satunya Unpas, pemerintah dan juga masyarakat, gitu kan. Tidak bisa parsial begitu kan. Prof. Edi itu suka sekali dengan adanya pentahelix itu. Nah, dalam mengenai ini juga sama, Pak. Iya. Sampah juga harus kita melakukannya seperti itu, melibatkan multi pihak yang dalam bentuk itu. Waduh, Pak Lili luar biasa. Sebenarnya obrolan kita masih asik wargi Unpas ya. Masih ingin banyak yang kita bicarakan terkait fenomena polusi udara ini. Tapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita, sebenarnya saya senang ngobrol sama Pak Lili. Tadi di awal, waduh Pak Lili nih, saya nggak biasa nih sama orang yang berwibawa seperti ini. Saya agak deg-degan gitu. Tapi ketika sudah ngobrol seperti enak sekali wargi Unpas, beliau nggak usah saya tanya, keluar semua. Ini jadi membuat saya mudah begitu wargi Unpas ya. Oke Pak Lili, luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Di tengah kesibukan Bapak sudah berkenan hadir di Unpas Talk. Namun demikian barangkali sebagai katakanlah closing statement mungkin dari Bapak terkait bagaimana fenomena yang sangat luar biasa dari, kalau menurut saya ini bencana. Silakan Pak. Baik, memang ini adalah sebuah konsekuensi kita ya dalam menghadapi kemajuan gitu.
yang perlu kita ingat adalah setiap kita melakukan sesuatu itu selalu mengeluarkan limbah. Nah, yang kita lupa, limbahnya itu dibagaimanakan. Baik secara individu di rumah maupun nanti secara luasnya oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu menurut saya untuk menghindari polutan baik terjadinya polusi udara, polusi air, polusi tanah dan lain-lain, yang paling berperan adalah kita. Karena lambat laun kita misalnya buang sampah di mana sembarangan atau di mana, toh nanti balik-baliknya lagi ke kita juga, ya kan? Kita buang sampah di mana, akhirnya yang banjir misalnya ke Dayakolot, mungkin ada saudara kita di sana juga, akhirnya ke kita juga gitu. Artinya setiap yang kita lakukan sekarang itu harus lebih bijak. Jadi bukan gembar-gembor bahwa kita harus bijak terhadap lingkungan, bahwa kita itu kalau diamanatkan bahwa kita itu rahmatan lil alamin, bahwa kita itu harus menjadi rahmat bagi seluruh alam yang ciptaan Allah itu. Sebagai salah satu bukti ibadah kita pada Allah yaitu dengan menjaga lingkungan. Yang paling kecil adalah lingkungan di rumah kita. Jangan sampai nanti dampaknya kita juga. Yuk kita bareng-bareng lah Pak, menjaga lingkungan di bumi yang satu ini, yang kita tempati bersama. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik, dan saya juga sangat berharap Unpas adalah salah satu lokomotifnya. Amin. Untuk bergerak ke arah sana. Amin. Terima kasih Pak Dr. Lili, luar biasa. Sekali lagi warga Unpas, terima kasih. Sangat luar biasa pertemuan kali ini. Namun saya harus pamit karena waktu yang harus memisahkan kita. Jangan lupa di follow Instagram @unif_pasundan, kemudian YouTube-nya jangan lupa Universitas Pasundan channel, official channel ya. Dan tentu saja sekali lagi saya haturkan terima kasih pada Pak Dr. Lili. Mudah-mudahan semua ini menjadi manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin, amin, amin. Kehadiran Bapak juga menjadikan pencerahan untuk kita. Paling tidak kita punya solusi sementara untuk diri kita sendiri sebelum kepada orang lain. Perhatikan lingkungan kita sendiri. Sampah jangan dibuang sembarangan. Ya. Itu saja. Terima kasih. Kang Simon pamit. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.